Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang kapanpun, dimanapun kondisinya. Oke sob, melanjutkan sharing saya sebelumnya. Oh ya, saya ingin berterima kasih buat sobat yang sudah ngikutin RTD Channel dan sudah ngikutin video-video yang ada di RTD Channel. Kali ini saya ingin sharing mengenai hukum tindakan. Hukum tindakan ini adalah hukum ketiga dari 12 hukum alam semesta. Sebelumnya saya sudah sharing mengenai pertama hukum kesatuan ilahi, kemudian kedua itu hukum getaran, dan yang ketiga sekarang adalah hukum tindakan. Segala kejadian bermula dari tindakan. Energi berjalan dan memicu tindakan, baik di tingkat energetik, partikel, dan kuantum yang memicu tindakan di tingkat eterik pada lapisan jiwa. Yang juga akhirnya memicu tindakan di level fisik halus, yaitu pikiran serta perasaan yang merupakan ekspresi dari lapisan jiwa, sob. Akhirnya memicu juga tindakan di level fisik, kita bertindak, bergerak ke sana ke sini, melakukan sesuatu, melakukan aktivitas yang seperti biasanya. Kadang kita sadari ataupun tidak. Dan energinya ini dari dalam diri ke alam semesta, dari mikrokosmos ke makrokosmos. Dari energi menjadi partikel dan molekul, menjadi gerakan jiwa, kemudian terpikirkan, serta terolah menjadi gerakan fisik kita sehari-hari. Akhirnya semesta merespon dan kita jalanilah hidup ini. Ada kejadian-kejadian yang kita temui sehari-hari, baik itu yang menurut kita kejadian yang berasal dari diri kita sendiri atau kejadian yang berasal dari orang lain. Itu mungkin maknanya kesadaran kolektif dan makna dari hukum kesatuan ilahi juga kalau misalnya harus dijabarkan. Nah, sekarang sudah nggak kita sadari apa sih tindakan kita saat ini? Apa tindakan yang sedang kita lakukan di saat ini? Yang sering kita sadari itu tindakan di level fisik. Kita bekerja, kita berjalan ke sana ke sini, tangan kita bergerak, mata kita berkedip, itu gerakan di level fisik. Tapi kalau gerakan di level pikiran, nah pelan-pelan mulai kita coba nih. Kalau kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang seperti doa saya di awal tadi, maka pelan-pelan juga kita bisa lebih mengamati diri kita sendiri. Bisa lebih mengamati pikiran, bisa mengamati lapisan kesadaran diri palsu juga. Kesadaran diri palsu itu adalah jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Baru kemudian di luarnya ada pikiran, baru fisik gitu. Sudah sadar nggak sih kita pada gerakan-gerakan di level fisik? Ya alhamdulillah kalau sudah mulai sadar. Kalau gerakan di pikiran, alhamdulillah juga sudah mulai bisa mengamati dalam kesadaran jiwa tenang. Nah, bagaimana dengan lapisan jiwa? Diri palsu aja, jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Bahaya loh kalau kita dikendalikan mereka. Kalau dikendalikan oleh mereka, biasanya pikiran ini jadi liar sekali. Mau ke sana ke sini, prasangka negatif muncul, kekhawatiran, ketakutan, dan segala macam itu mulai bermunculan. Ya so, pelan-pelan mulai kita belajar untuk lebih bisa bersantai. Kalau bisa santai itu bisa lebih cepat masuk pada kesadaran jiwa tenang. Pinnya adalah rileks, tenang, damai. Dalam kesadaran jiwa tenang kita akan lebih mudah mengamati diri kita sendiri. Selanjutnya poin kedua yang ingin saya bahas yang merupakan satu kesatuan dari hukum tindakan, yaitu tidak cukup bertindak dalam diam walaupun diam itu juga bertindak. Hukum tindakan menyatakan bahwa segala sesuatu menuntut adanya tindakan dari kita, apapun itu. Awal mula dari segala tindakan adalah hati yang cerdas. Hati yang cerdas akan termanifestasikan sebagai pikiran yang lebih mudah tertata, lebih mudah diamati, kemudian lebih mudah diarahkan. Pikiran yang teratur atau tertata akan dapat memunculkan
kekuatan pikiran positif. Tidak cukup kita hanya memancarkan keinginan kita sambil duduk diam, berdiri menunggu datangnya keinginan tersebut. Menunggu alam semesta memanifestasikan keinginan kita tersebut. Kita harus coba untuk buat diri kita layak. Kita harus melayakkan diri kita. Maka apa yang kita inginkan akan lebih termanifestasikan. Cobalah untuk bertindak. Ingat ya, diri kita itu bukan hanya, ya memang kita ini jiwa. Kita ini jiwa yang memiliki badan fisik atau kendaraan ketika kita hidup di bumi. Dan kendaraan kita di bumi ini, fisik ini, itu bagiannya ada pikiran, kemudian ada organ-organ tubuh, ada yang terlihat, ada yang nggak terlihat di dalam. Ini harus kita pakai semua sob, nggak hanya diam gitu. Jadi buat para spiritualis yang bilang bahwa dengan diam pun keinginan mereka sudah bisa mewujud. Buat saya belum nyampe ilmunya untuk bisa seperti mereka. Saya yakin ada orang di luar sana yang punya kehebatan, punya kualitas yang luar biasa. Dalam diam pun dia bisa mewujudkan apa yang jadi keinginan dia. Dalam diam pun dia bisa membantu orang lain dengan energinya, dengan pikirannya, dengan kerentak jiwanya atau hasrat dari jiwa yang keluar bisa diwujudkan oleh alam semesta. Memang saya percaya itu, saya sangat percaya. Yang saya tidak bisa adalah menyamai mereka. Jadi saya bilang buat orang-orang biasa seperti saya, kita harus bisa membuat fisik kita ini juga ikut bertindak, ikut bergerak. Karena menurut saya energi yang ada di dalam diri kita ini sifatnya kan selalu bergerak. Maka fisik kita ini juga harus selalu digerakkan. Tapi gerakan fisiknya juga harus lebih teratur, termanage dengan baik, dilakukan pada kesadaran jiwa tenang. Harus selalu kita atur lah ya, nggak hanya random gerakannya ke sana ke sini, melakukan sesuatu tapi tidak jelas apa yang dilakukan. Harus lebih terpikir dan terencana sob. Tindakan kita tersebut bisa apa saja bentuknya, bisa meminta, bisa bersyukur dengan yang telah ada, bisa menjalani hidup seperti biasa, tetapi tetap harus ada tindakan ya di level fisik. Dan tindakan tersebut harus mendukung serta sejalan dengan pikiran, emosi, dan keinginan kita. Harus selaras semuanya sob. Awal dari tindakan nih sob. Tanpa kita sadari yang bertindak pertama kali adalah jiwa kita. Tapi jiwa itu bisa bergerak, bisa bertindak, bisa hidup kita yang jiwa ini. Karena adanya input energi dari percikan cahaya Tuhan ya. Itu harus kita ingat. Tindakan jiwa ini akan merespon segala hal yang terjadi bahkan tanpa kita sadari. Segala yang muncul adalah respon dari energi yang dipancarkan melalui jiwa. Dari jiwa kemudian ke pikiran. Akhirnya pikiran ini karena penuh dengan dualitas, jadi beberapa banyak yang lebih memilih untuk berpikir positif. Akhirnya kekuatan pikiran positifnya muncul. Saya pun begitu. Tidaklah mungkin bisa optimal kekuatan pikiran positif kita ini manakala jiwa kita tidak dalam kondisi kesadaran jiwa tenang. Atau dalam bahasa saya tidak termanage dengan baik. Kalau random sekali, kadang diri palsu, kadang jiwa tenang, kadang bisa diri sejati. Ngacak terus begitu. Nah, coba lebih bisa diatur sehingga kita bisa lebih berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga bisa lebih mengarahkan diri palsu. Kekuatan pikiran pun bisa digunakan dengan baik, dengan dalam kondisi yang sadar. Itu susahnya jadi manusia sob. Manusia ini canggih sekali ya. Banyak pirantinya, banyak aplikasinya. Kemudian energinya juga banyak. Untuk mengendalikan itu semua perlu kita pelajari. Apalagi kita ini bukan orang-orang yang diajarkan untuk bisa mengenali diri serta bagian-bagiannya sedari kecil. Baru ketika dewasalah kita belajar mengenai spiritual yang seperti ini. Jadi kecanggihan manusia ini
buat beberapa orang yang suka belajar itu jadi sebuah sarana untuk hidup yang lebih baik. Tapi buat yang tidak suka belajar, akhirnya kecanggihan ini jadi meribetkan, sob. Segala yang muncul adalah respon dari energi yang dipancarkan melalui jiwa. Ingat-ingat lagi ya. Ada aksi, maka setelahnya akan ada feedback reaksi. Jika sudah ada reaksi, paling tidak kita bisa belajar lagi nih, sob. Apakah ada yang perlu diperbaiki dari diri kita? Supaya selanjutnya aksi kita akan lebih efektif dan efisien. Reaksinya juga akan tepat sesuai dengan yang diharapkan. Tidak masalah bila tindakan kita tersebut salah ya. Yang penting kita melakukan sesuatu dan tidak remain stagnan atau statis diam aja nunggu. Jadi ada gerakannya sehingga ada pelajaran yang juga bisa kita pelajari. Lebih mudah mengubah arah yang salah loh sob, daripada hanya berdiam diri mengharap sampai di tujuan. Nggak mungkin kan? Tindakan itu menghasilkan tindakan juga loh sob. Sobat pernah dengar mengenai hukum karma nggak? Karma berarti tindakan ya. Hukum karma adalah hukum semesta sebab akibat, di mana setiap tindakan kita akan membuahkan hasil tindakan juga atau buah dari karma. Yang berarti apapun yang terjadi pada diri kita di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang sana sob, ditentukan sepenuhnya oleh tindakan diri kita sendiri. Yang dimaksud dengan tindakan itu adalah nih, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sendiri. Ketiganya ini akan berbuah atau membuahkan hasil. Oleh karena ada satu aksi, akan ada suatu reaksi. Hukum inilah yang mengatur kehidupan makrokosmos dan mikrokosmos. Kehidupan semua makhluk di alam semesta. Hukum karma sama sekali bukan tentang hukuman dari Tuhan atau hadiah dari Tuhan juga. Saya mau bilang pahala atau dosa jadi ya kayak gitulah. Hukum karma ini tentang tindakan kita sendiri beserta seluruh konsekuensinya. Kalau kita sombong, maka yang akan datang pada kita adalah kebencian. Kalau kita penuh kebaikan, maka yang akan datang pada kita adalah simpati dan pertolongan. Kalau kita menyakiti, maka kita akan disakiti. Kalau kita penuh kesabaran, maka yang akan datang kepada kita adalah simpati dan kasih sayang. Kalau kita banyak mengambil kebahagiaan orang, maka kita juga akan banyak mengambil penderitaan. Begitu seterusnya ya sob. Sob, jangan lupa, mari kita bertindak dalam tenang. Kalau kita bertindak dengan tenang, ada banyak hal yang bisa kita sadari loh sob. Jika kita mengirimkan energi kepada sebuah objek, atau kirimkanlah ya, ke objek yang sangat besar nih, alam semesta ini misalnya, maka alam semesta akan merespon. Aksi atau tindakan kita dalam mengirim energi akan direspon dengan dikirimkannya juga energi kepada kita. Saya mengirim energi ke sobat, sobat sadar atau tidak, itu pasti akan mengirim energi balik kepada saya. Jika kita bisa masuk pada jiwa tenang atau nafs mutmainnah, maka kita akan lebih mudah menyadari diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan, dan pikiran kita sendiri. Akhirnya diri palsu dan pikiran bisa digunakan untuk menarik datangnya keberhasilan. Itu dia yang tadi saya ceritakan. Jika saja kita bisa merespon segala peristiwa dengan lebih tenang sob, bisa mengatur keterlibatan ego, amarah, dan keinginan pribadi, maka kekuatan pikiran positif bisa digunakan dengan tepat. Energi yang dimunculkan adalah energi yang memiliki kualitas yang sangat baik. Frekuensinya menjadi selaras dengan frekuensi alam semesta. Ada tindakan yang suka kita ambil yang tidak kita sadari merupakan sebuah tindakan keseimbangan. Energi itu bersifat kekal sob. Menurut Einstein ya, menurut nabinya para saintis, energi tidak bisa dimusnahkan. Ia hanya berubah bentuk.
Lantas apa saja bentuk energi yang relevan dengan kehidupan manusia seperti kita ini? Jawabannya adalah segalanya. Semua energi itu relevan dengan hidup kita, sob. Energi ini meliputi perbuatan yang kita lakukan, langkah kaki kita, ayunan tangan kita, kata-kata yang kita ucapkan, senyum yang kita bagi, bahkan niat yang terlintas dalam pikiran kita. Maafkan kalau senyumnya kurang tulus ya, karena saya nggak biasa senyum sendirian. Nanti istri saya nyuruh minum obat kalau dikira obatnya belum diminum tuh, suka senyum sendirian. Nah, lanjut lagi, maaf. Apapun tindakan atau energi yang kita lepaskan akan selalu memberikan reaksi atau balasan yang setimpal. Artinya semua perbuatan yang pernah kita lakukan nih sob, selalu memberikan dampak pada diri kita sendiri. Bahkan pada anak cucu kita loh sob. Nah, bila kita menginginkan energi atau dampak yang baik dalam kehidupan kita dan anak cucu kita, pertanyaannya adalah energi atau tindakan seperti apa ya yang selayaknya kita munculkan saat ini. Nah, coba sobat sharing dengan saya, coba sharing di kolom komentar, apa sih tindakan yang harus kita munculkan supaya nanti anak cucu kita juga ikut kena feedbacknya. Apa ya? Coba sobat sharing dengan saya. Bagaimana caranya kita menyadari tindakan yang paling awal yang terjadi di dalam diri kita nih sob? Tindakan di level ruh atau percikan cahaya Tuhan. Nah, ini nggak main-main ini. Orang kayak kita, orang-orang biasa kayak kita ini, ya yang kualitasnya biasa lah kayak saya ini, kemungkinan ya nggak nyampe lah. Hanya master-master itu yang menurut saya bisa menyadari gerakan yang terjadi pada ruhnya gitu. Jika kita memiliki kualitas seorang master pada diri kita, amin, saya doakan sobat juga bisa begitu. Maka kita akan mulai bisa menyadari kerja sepenuhnya dari percikan cahaya Tuhan yang ada pada diri kita, ada diri sobat juga. Yang membackup segenap tindakan baik di level jiwa atau pikiran, bahkan fisik. Nah, buat kita yang orang biasa ini, maka yang kita lakukan adalah coba dulu deh masuk pada kesadaran jiwa tenang dulu. Kemudian perlahan mengamati diri sendiri. Coba dipakai relaksasi energinya sob. Kalau belum belum tahu caranya, WA saya ya. Suatu saat akan kita bisa dapatkan sebuah informasi yang ditangkap oleh jiwa. Dan kemudian jiwa berekspresi melalui perasaan. Ingat-ingat ya, perasaan itu adalah ekspresi dari jiwa. Suatu saat kita akan bisa dapatkan getaran-getaran dari kedalaman diri kita sendiri sob. Suatu jenis perasaan yang tak biasa. Yang tak bisa kita pahami itu apa. Tapi sebagian besar dari kita dapatkan kemunculan air mata haru nih sob. Ada sesuatu yang membuat kita bisa alami getaran-getaran kerinduan. Bukan kepada orang terkasih ya sob ya. Jauh lebih dalam rasanya dibandingkan itu. Apa sih itu? Sudah pernah ngalami nggak sob? Nah, sharing saya selanjutnya adalah mengenai aplikasi dari hukum tindakan ya sob. Saya pisah di video selanjutnya supaya nggak terlalu panjang. Buat sobat yang sudah ngikutin video-video pendek baik di YouTube atau di TikTok, kalau mau panjangnya, kalau mau lengkapnya ya di sharing saya di YouTube yang panjang ini ya, di long videonya ya. Terima kasih buat sobat yang sudah ngikutin, sudah subscribe, sudah subscribe, kemudian like dan nonton semua video yang ada di RTD Channel. Saya mohon maaf kalau tidak bisa mengakomodir semua keinginan sobat untuk sharing masalah ini dan itu karena keterbatasan kemampuan saya. Saya juga mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya sob, yang judulnya aplikasi Law of Action, aplikasi dari hukum tindakan. Bye-bye sob, ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi.